Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jalla jalaluh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin ahabbil mahbubat wa asrafil makhluqat wa afdali ahlil ardi was samawat adadal anfasi wal awqat. Amma ba'du, hadratil mukarramin, para alimul ulama, para habaib, para kiai, para kesepuhan, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus kepada keluarga besar almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Ahmad Kublik beserta seluruh anak-anaknya, putra-putrinya, cucu cicitnya, yang mudah-mudahan pada malam hari ini kita sedang memperingati daripada haulnya. Semoga diijabah dan dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Juga kepada guru-guru kita, ada Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas yang tadi membacakan maulid buat kita semua. Juga ada Al-Habib Ali Al-Aidid, ada Al-Habib Haidar bin Ali bin Hamzah Al-Haddar, juga beserta seluruh para kiai kesepuhan semua, yang mudah-mudahan pada malam hari ini kita semua selalu diberikan hidayah, taufik, inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan semua yang hadir pada malam hari ini dalam rangka saling sambung menyambung, mudah-mudahan semuanya disambungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga disambung Allah dengan para anak cucunya, dan juga disambungkan oleh Allah dengan para alimul ulama. Bukan hanya sambung di dunia, tapi nanti juga sambung di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Tadi Habib datang pakai gamis hitam, padahal dari tadi nggak pakai gamis, cuman sengaja udah sampai pakai gamis hitam. Ternyata sampai di sini emang hitam. Ya, nggak ada yang kelihatan, lampunya mati. Akhirnya udah pakai gamis hitam, lampunya mati. Sampai di sini Habib buka gamusnya. Ya, gamisnya Habib buka, titip ke Habib Haidar, titip tuh gamis. Lampunya nyala. Jadi rupanya salah gamis, karena seumur-umur Habib nggak pernah ceramah pakai gamis hitam. Baru kali ini doang, giliran pas gamis hitam mati lampu. Waduh. Yang kedua, Habib mohon maaf kalau Habib duduk di kursi. Ya, alhamdulillah
Kalau Habib mah kursi dibawain. Orang-orang sebentar lagi pada ribut berebut kursi. Kalau Habib mah kursinya udah dianterin ke sini. Alhamdulillah. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini seru ini. Tadi dipanggil Habib Ali dari Bogor, Habib Abdullah bin Muhsin Alatas dari Jakarta. Lah ini dibulak-balik. Habib Ali dari Jakarta, teman akrabnya Habib Rizik, tinggalnya sama-sama di Petamburan. Habib Abdullah ini yang asli Bogor, turunannya Habib Hussein, Empang Bogor. Jangan dibalik, bingung Habib kalau dibulak-balik itu. Tapi emang panitia kadang-kadang nih Habib sering diundang nih di daerah sini nih, daerah Keragilan, Ciujung, ya sampai Mekar Baru, ya. Itu kadang-kadang panitianya kepengen sok keren, ya. Kepengen sok keren sehingga ulama-ulama Habib-Habib dari Jakarta, dari ini, padahal mah dari Tangerang. Tapi udahlah, nggak apa-apa, ya. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, tadi saudara saya Kiai Haji Syihabuddin ini bicaranya cuma dari A sampai Z, itu bicara masalah sambung menyambung aja udah. Ngundang para habaib, ngundang para ulama, ngundang para alumni dalam rangka terus saling sambung menyambung. Kalau istilah Habib, kalau hidup mau selamat dunia akhirat, itu harus rajin sambung menyambung. Istilah Habib mah sambung rantai, ya sering diingat itu, sambung rantai. Sambung rantai kepada siapa yang harus kita lakukan? Paling kagak ada 3 rantai yang harus kita sambung, kita perkuat. Supaya kenapa? Supaya rantai ini nyambung, ini bisa sambungannya kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada para ulama, dan akhirnya sambungnya terus sampai ke sorga, kagak lepas kita. Ulama-ulama masuk sorga, kita ikut. Para habaib, guru-guru kita masuk sorga, ikut. Rantainya nyambung. Yang kagak mau nyambungin, ya kagak ngikut. Coba lihat kereta api, tahu kereta api? Kereta api gerbong yang pertama, lokomotif, di belakangnya ada gerbong, ada gerbong, ada gerbong, ada gerbong. Itu gerbong ke gerbong dari lokomotif itu ada sambungannya enggak? Ada sambungan. Kalau lokomotifnya sampai di Merak, kira-kira gerbong-gerbong belakang sampai apa kagak? Sampai. Kenapa? Nyambung, ngikut sampai Merak, ngikut sampai Cilegon juga ngikut. Kenapa? Karena nyambung. Coba kira-kira kalau ada yang lepas satu, ketinggalan di Tanah Abang, kagak disambungin, yang lainnya nyampe di Merak, yang ketinggalan ikut apa kagak? Tetap aja di. Nah, begitu juga hidup kita seperti itu. Hidup kita harus seperti itu, kepengen sampai tujuan kita. Tujuan kita apa? Inna lillahi wa inna ilaihi. Kita berasal dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Dan kita ini umat manusia aslinya ahli sorga. Kita bukan ahli neraka. Kita ahli sorga. Kenapa? Karena nenek moyang kita, Nabi Allah Adam alaihissalam, itu asalnya dari
dari sorga dikeluarkan oleh Allah ke alam dunia. Karena dikeluarkan oleh Allah ke dalam dunia karena Nabi Adam dan Siti Hawa melakukan pelanggaran, akhirnya diusir oleh Allah ke dunia. Tapi sesampainya di dunia, apa yang dilakukan oleh Nabi Adam dan Siti Hawa? Nabi Adam dan Siti Hawa bertobat, minta ampun kepada Allah. Ternyata dunia tidak seindah surga. Sehingga berdoa Nabi Allah Adam, Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, saya telah berbuat zalim terhadap diri saya karena melakukan pelanggaran. Seandainya Engkau ya Allah tidak memaafkan saya, tidak mengasihi saya, maka saya termasuk orang-orang yang rugi. Orang yang tidak akan bisa kembali lagi kepada Allah, itu orang yang rugi. Orang rugi, orang yang kagak bisa kembali lagi kepada Allah. Orang yang rugi, orang yang tidak bisa pulang kampung, tidak bisa pulang mudik ke kampungnya yang terakhir, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang rugi. Nah, oleh karena itu Bapak hadirin sekalian, supaya kita tidak termasuk orang yang rugi, supaya kita bisa sampai pulang kampung nanti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka selama hidup di dunia kita sambung terus ini tali kita. Kita sambung terus rantai kita, jangan kita putuskan. Yang pertama, sambung rantai kita sama Allah yang telah menciptakan kita. Innalillah, kita dari Allah, kita diciptakan oleh Allah. Masa kepada yang menciptakan kita rantainya kita putus? Gak boleh. Sambung terus rantai kita kepada Allah. Lewat apa? Lewat sholat yang 5 waktu. Sholat 5 waktu itu rantai kita sama Allah. Jadi kalau andai kata ada orang Islam kagak sholat, putus rantainya sama Allah. Sial orang kalau putus rantainya sama Allah. Sialnya kenapa? Gak ketemu sama Allah, gak diterima sama Allah, dan bahkan gak bakal pulang mudik ke kampung halamannya, itu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dianggap remeh itu sholat 5 waktu. Itu rantai. Jangan sampai putus. 5, bukan 4, bukan 3, bukan 2, bukan 1 maghrib doang. Ada yang begitu maghrib doang? Hah? Oh, sholat 1 waktu. 5 waktu rantainya. Kalau 1 waktu nyambung enggak? Enggak. 2 waktu nyambung enggak? Enggak. 3 waktu nyambung enggak? Enggak. 4 waktu nyambung? Enggak. 5 waktu nyambung? Nyambung. Yang lebih celaka lagi, sholatnya cuma setahun sekali, Idul Fitri doang. Ya alhamdulillah kalau Habib dengar mah orang sini, ya masya Allah, jaga 5 waktunya cakep. Rantai sama Allah disambung terus. Ya kadang-kadang putus nyemplung kali. Kali apa tuh? Ci ujungnya. Hah?
kali sipon. Sambung rantai sama Allah, selamat dunia akhirat. Ngejamin, Habib ngejamin. Kalau rantai sambung sama Allah, itu selamat dunia akhirat. Makanya diingatkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Kata Allah, hai orang-orang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai urusan harta kita, jangan sampai urusan anak keluarga kita sampai membuat kita lupa ingat sama Allah. Jangan sampai urusan harta, urusan kerjaan sampai lupa sama sholat, rugi. Sambung rantai sama Allah. Lalu gimana Habib kalau nggak ada yang mau nyambung rantainya? Oh, yang pada kagak mau nyambung rantainya, kata Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang nggak mau ingat sama aku, kata Allah, ingat sama aturan-aturanku, ingat sama agamaku, ingat sama perintahku, fa inna lahu ma'isyatan danka, maka Allah akan berikan kepada dia ma'isyah, kehidupan yang sempit. Oh, dibikin susah oleh Allah selama hidupnya. Dari muda sampai tua kerja, kagak kaya, capek doang. Susah, dibikin susah oleh Allah hidupnya. Ini Allah yang bicara. Ma'isyatan danka, kehidupannya dibikin sempit oleh Allah. Bukan hanya itu, tapi kata Allah, wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Allah akan bangkitkan dia di hari kiamat dalam keadaan a'ma, dalam keadaan buta. Kenikmatan terbesar nanti di yaumil qiyamah adalah seluruh orang-orang yang beriman bisa melihat zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang berpaling dari Allah, memutuskan rantainya dengan Allah, walaupun matanya sempurna bisa melihat di dunia kesana sini, tapi nanti di yaumil qiyamah dia tidak bisa melihat zatnya Allah seperti yang dilihat oleh orang-orang mukmin yang lainnya. Kenapa? Itu adalah bagi orang yang memutuskan rantai. Rugi, celaka, sial. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin sekalian, kenapa anak-anak kita dipesantrenin? Anak-anak kita dipesantrenin itu supaya rantainya sama Allah itu dijaga, supaya diikat sama guru-gurunya, sama kiai-kiainya, supaya rantai sama Allah nggak boleh lepas. Anak-anak kita yang dititipkan di pesantren itu dalam rangka sambung rantai sama Allah. Beruntung anak-anak yang dimasukin di dalam pesantren. Yang kedua hadirin sekalian, sambung rantai sama siapa lagi yang harus kita lakukan? Sambung rantai sama baginda Nabi besar Muhammad. Jangan diputus rantai kita sama Nabi Muhammad. Jangan sok tahu, jangan sombong, jangan belagu memutuskan rantai dengan Nabi Muhammad. Jangan. Karena kita tahu sama Allah gara-gara Nabi Muhammad.
Kita jadi orang Islam gara-gara Nabi Muhammad. Kita kenal Al-Quran gara-gara Nabi Muhammad. Kita selamat dunia akhirat gara-gara Nabi Muhammad. Sambung rantai sama Nabi Muhammad, jangan diputus. Lewat apa sambung rantainya? Sambung rantai dengan Nabi Muhammad, lewat bersolawat kepada Nabi Muhammad. Solawat kita kepada Nabi Muhammad itu sambung rantai kita sama Nabi Muhammad. Jadi sombong kalau andai kata ada orang yang anti solawat, sombong. Ada orang anti maulid, sombong. Putus rantai dia. Kenapa putus rantai dia? Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyambungkan, Allah yang nyambungkan rantai Allah dengan Nabi Muhammad. Bahkan bukan hanya Allah yang nyambungin rantainya sama Nabi Muhammad, tapi Allah perintahkan para malaikat juga sambung rantai sama Nabi Muhammad. Bahkan bukan hanya itu saja, tapi Allah perintahkan juga, wahai orang-orang beriman, sambung rantai kalian dengan Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallu 'alaihi, sambung rantai alaihi kepada Nabi Muhammad. Dengan bersolawat kita terus kepada Nabi Muhammad. Makanya alhamdulillah Habib beserta Habib Abdullah bin Muhsin, Habib Hamzah, Habib Haidar Hamzah terus bikin majelis-majelis solawat. Hampir di Tangerang semuanya bikin majelis-majelis solawat. Kenapa? Sambung rantai sama Rasulullah, jangan sampai diputus. Di mana-mana ada majelis maulid, majelis solawat, bikin. Kenapa? Itulah sumber keberkahan. Kampung mau berkah, banyakin solawat sama Nabi Muhammad. Pesantren mau berkah, banyakin solawat sama Nabi Muhammad. Masjid mau berkah, banyakin solawat sama Nabi Muhammad. Keluarga mau berkah, banyakin solawat sama Nabi Muhammad. Negara mau berkah, banyakin solawat sama Nabi Muhammad. Bikin majelis-majelis solawat di mana-mana. Habib keliling sampai Papua, di sana bikin Merauke bersolawat, Sorong bersolawat, Jayapura bersolawat. Di tempatnya orang-orang kafir kita bikin itu. Kalau kita enak di Banten, di Jakarta alhamdulillah masih ada majelis Rasulullah yang mengajak kita semua untuk bersolawat. Bukan hanya solawat sendiri-sendiri, bukan hanya di tempat-tempat kecil, tempat-tempat sempit, tapi bersolawat di lapangan. Kita tunjukkan, kita demo dengan solawat kita kepada baginda Nabi Muhammad dalam rangka sambung rantai. Berkah hidup kita, berkah kalau rantai terus disambung dengan Nabi Muhammad. Lalu rantai kepada Nabi Muhammad lewat bersolawat. Solawat yang bagaimana?
Ketika turun ayat ini, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, itu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana caranya kami bersolawat kepada engkau? Nanya sama Rasulullah. Maka dijawab oleh Rasulullah, kalau kau mau bersolawat kepadaku, jangan kalian berikan kepadaku solawat yang batrah, solawat yang pincang, solawat yang kagak sempurna. Kalau solawat itu yang kalian sampaikan kepadaku, maka aku tidak akan terima solawat kalian. Kenapa? Solawat batrah, nggak sempurna. Solawat batrah itu apa ya Rasulullah? Engkau hanya mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, sampai situ doang. Itu solawat batrah, solawat yang aku nggak mau terima, kata Nabi Muhammad. Lalu gimana solawat yang nyambung kepadamu yang kau terima ya Rasulullah? Nabi Muhammad bilang, tambahin, jangan sampai Allahumma salli ala Muhammad, tapi tambahin dengan wa ala ali Muhammad, dan juga buat keluarganya Nabi Muhammad. Jangan kalian hormat kepada saya saja, cinta kepada saya saja, tapi kepada keluarga dan anak keturunan saya kalian tidak cinta, maka saya tidak akan terima solawat kalian. Allahu Akbar. Solawat pun itu ada rantainya. Kalau sampai seperti itu kata Nabi, apalagi di dalam Al-Quran lagi menyikapi ayat tadi, itu para sahabat bilang, ya Rasulullah, gimana supaya kami bisa menghormatimu? Ini negara Arab sudah masuk Islam semua, sudah tunduk di bawah kakimu ya Rasulullah. Sekarang Rasulullah mau apa? Kepengen dibuatkan istana, kita akan bikinkan istana besar melebihi kekaisaran Persia dan Romawi. Rasulullah mau harta, kita kumpulin harta sebanyak-banyaknya. Mereka ingin menghormat Nabi seperti itu. Disangka Nabi kepengen duit kali, disangka Nabi Muhammad kepengen duit. Kalau Nabi Muhammad kepengen duit, gampang. Jibril udah datang, wahai Muhammad, kalau kau ridho, kalau kau terima, ini Jabal Uhud semuanya saya jadikan emas permata untuk perjuanganmu. Ditawarin emas segede Jabal Uhud. Coba yang udah pada berangkat haji, ya, pergi ke Madinah, ziarah ke Madinah, pergi ke Uhud, segede apa tuh Uhud? Siapa yang bisa punya emas kayak begitu? Itu ditawarin ke Nabi Muhammad. Wah, Nabi Muhammad nggak mau. Nabi Muhammad hanya nangis. Mereka sangka Nabi Muhammad berdakwah, Nabi Muhammad mengajak umat ini pamrih karena kepengen ini, kepengen ini, kepengen ini. Nabi Muhammad hanya nangis ketika mereka bilang, Rasulullah mau diupahin apa? Mau kami balas jasa dengan apa? Rasulullah nggak jawab. Tapi ketika Rasulullah nggak jawab, Allah perintahkan malaikat Jibril, ya Jibril, bawa ayat ini, sampaikan kepada kekasihku Muhammad, supaya disampaikan kepada seluruh umatnya. Apa ayatnya? Kata Allah, qul, katakan hai Muhammad kepada umatmu, la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Apa yang telah saya perbuat selama ini, saya tidak mengharapkan balas jasa apa-apa. Cuma satu saja, tunjukkan mawaddah, tunjukkan rasa cinta kepada keluarga saya. Itu permintaan Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad yang begitu cintanya sama kita, sampai mau meninggal pun itu kagak ingat keluarganya, kagak ingat istrinya, kagak ingat saudaranya, kagak ingat cucu-cucunya, kagak ingat Siti Fatimah, kagak nyebut Siti Fatimah, kagak nyebut Siti Khadijah, kagak nyebut Hasan dan Husain, kagak nyebut Sayyidina Ali. Itu orang yang dekat dengan beliau. Tapi kalimat yang Rasulullah ingat saking cintanya sama kita, itu Rasulullah katakan ummati, ummati, umatku, umatku. Itu ketulusan cinta yang luar biasa dari baginda Nabi kepada kita. Lalu apa balasannya? Kita jadi orang, kita jadi kiai, kita jadi ulama, kita jadi ustadz, kita jualan Allah sama jualan Nabi. Jualan Allah sama jualan Nabi. Kita jadi ulama, kita jadi kiai, kita jadi ustadz, kita jadi umat Islam. Itu gara-gara kita jualan Nabi. Nabi gak minta balas apa-apa. Allah yang bilang, qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Tunjukkan rasa cinta kamu kepada keluargaku. Udah selesai itu. Muhibbin kepada keluarganya Nabi, udah selesai, udah cukup itu tanda rasa cinta kalian kepadaku. Nabi cuma minta itu doang. Nabi kagak minta berkat, kagak minta amplop dari kita. Nabi kagak minta saweran dari kita. Nabi cuma minta tunjukkan rasa cinta, rasa mahabbah kepada keluarga saya. Makanya kita heran, baru dapat jabatan, naik sedikit, tinggi sedikit, terhormat sedikit, benci sama keluarganya Nabi Muhammad, nggak suka sama Nabi Muhammad keluarganya. Baru naik jabatan sedikit, terhormat sedikit, seakan-akan dia lebih hormat, lebih terhormat dari Nabi Muhammad, sampai memusuhi keluarganya Nabi Muhammad, sampai benci sama keluarganya Nabi Muhammad. Padahal alhamdulillah sampai hari ini keluarganya Nabi Muhammad kagak ada yang ditangkap karena koruptor. Ada? Enggak ada. Enggak ada. Tapi dimusuhi, dibenci. Dia nggak tahu kata-kata Nabi di dalam hadis. Kalau dia percaya sama Nabi Muhammad, Nabi Muhammad bilang di dalam hadisnya, apa kata Nabi? Mammata ala hubbi ali Muhammadin mata husnul khatimah. Siapa yang meninggal dalam keadaan cinta kepada keluarga Nabi, maka dia akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Tapi sebaliknya, waman mata ala bugdi ali Muhammadin mata kafiran. Siapa yang mati dia dalam keadaan benci kepada keluarga Nabi Muhammad, hasad kepada keluarga Nabi Muhammad, tidak cinta kepada keluarga Nabi Muhammad, maka dianggap oleh Nabi Muhammad mata kafiran. Dia mati dalam keadaan kafir. Walaupun disolatin, walaupun ditahlilin, tapi dianggap mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah min jadi. Sambung rantai sama Nabi Muhammad lewat solawat. Tapi solawatnya jangan solawat yang batroh, yang putus. Solawat yang nyambung. Solawat yang nyambung gimana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Jangan lupa sama keluarganya. Berarti kalau ini adalah amar perintah Allah, maka jatuh hukumnya wajib
hukumnya wajib, nggak usah ditawar-tawar lagi. Kepada keluarganya Nabi Muhammad itu cuma muhibbin, udah itu aja, nggak ada yang lainnya. Sambung rantai supaya rantai kita nyambung sama Nabi Muhammad, diterima nama Nabi Muhammad. Dan yang ketiga, ya, ini gara-gara Ki Sihabuddin bicaranya sambung-sambung, ya udah Habib sambungin aja sekalian. Yang ketiga, sambung rantai kita. Sama siapa? Sama orang-orang soleh. Mana Haji Soleh? Hah? Haji Soleh mana Haji Soleh? Sambung rantai sama orang-orang soleh kalau kita mau selamat dunia akhirat. Kenapa harus sambung rantai sama mereka? Karena kata Allah, annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Sesungguhnya bumi ini itu diwariskan oleh Allah kepada orang-orang soleh. Makanya kalau kepengen dunia itu baik, ya, seperti tadi dikatakan, negara kita ini kepengen baik, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu tidak akan tercapai kalau tidak bergaul dengan orang-orang soleh. Semuanya soleh, presidennya soleh, menterinya soleh, anggota dewannya soleh, bupati gubernurnya soleh, camatnya soleh, lurahnya soleh, RT-nya soleh, kepala keluarganya soleh. Maka baru ada yang namanya baldatun thayyibatun wa rabbun. Kalau dari mulai presidennya kagak soleh, presidennya salah, menterinya salah, gubernurnya salah, bupatinya salah, camatnya salah, lurahnya salah, semuanya salah, akhirnya rakyatnya juga ikut salah. Kalau ikut salah buyar semua. Gara-gara salah minyak goreng naik, gara-gara salah. Gara-gara salah listrik naik, gara-gara salah semuanya naik. Akhirnya susah, gara-gara salah. Makanya nanti 2024 jangan milih yang salah lagi, milih yang soleh. Paham apa? Tapi Habib, yang salah kan suka datang bawa duit, Habib. Yang salah suka datang bawa duit. Akhirnya kita pilih deh yang salah. Iya, duitnya berapa? 1 miliar lo dikasih. Dikasih gocap doang. Gara-gara salah, gara-gara dikasih duit gocap, akhirnya gocap itu disuruh gantiinnya lewat mana? Lewat pajak PBB naik, gantiin lo tuh gocap. Listrik naik, gantiin tuh gocap. Beras naik, telur naik, minyak naik, gantiin tuh gocap. Udah tahu salah, lalu gimana Habib? Oh gampang, karena Allah yang nyuruh, ya, annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Allah yang nyuruh. Kalau kita kepengen sejahtera, kita kepengen damai, kita kepengen baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya kita pilih orang-orang soleh. Kalau ada yang datang bawa gocap, gimana Habib? Ambil gocapnya, pilih yang soleh. Udah begitu. Cocok apa enggak?
Begitu, supaya kenapa? Supaya kita kagak punya tanggung jawab di hadapan Allah. Masa gara-gara gocap kita ikut masuk neraka ngikutin orang-orang salah? Betul. Paham? Kalau kagak paham juga kebangetan. Sambung rantai sama orang-orang soleh, disuruh kita sambung rantai. Oleh karena itu, Habib ingetin semua buat orang sini, jangan bangga kalau kita bisa kumpul sama pejabat. Bangga banget kalau ada pejabat datang. Jangan bangga bisa kumpul dengan pejabat, bisa kumpul dengan penguasa, bisa dekat dengan penguasa, bisa dekat dengan pejabat, datang ke istana, datang ke kantor gubernur, datang ke kantor bupati. Jangan bangga kita kumpul dengan penguasa, jangan bangga kita kumpul dengan pejabat, jangan bangga kita kumpul dengan orang kaya, tapi banggalah kalau kita bisa berkumpul dengan orang-orang saleh. Karena orang saleh rantainya nyambung sama Nabi. Kalau udah rantainya nyambung sama Nabi, maka rantainya nyambung sama Allah. Makanya tiap hari kita bilang ihdinas siratal. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan yang sampai kepada Allah, sampai ke surganya Allah. Jalan yang lurus itu jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah kepada mereka. Siapa mereka? Minal anbiya wal mursalin, yaitu jalannya para nabi dan para rasul, wal auliya was suhada was salihin, jalannya para aulia illah, jalannya para syuhada, jalannya orang-orang soleh. Mudah-mudahan dengan peringatan haul ini kita diingatkan kembali untuk sambung rantai kita, sambung rantai sama Allah, sambung rantai sama Nabi Muhammad, dan sambung rantai sama orang-orang soleh. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Bacakan Fatihah kepada semua yang udah disebut di atas tadi, ya. Mudah-mudahan Fatihah kita ini menjadikan tempat beliau-beliau almarhum al-maghfurlah semuanya ini menjadi taman daripada taman surganya Allah, dan juga sebagai sambung rantai kita dengan mereka, sambung rantai dengan yang masih hidup. Kita datangi itu orang-orang soleh, kita silaturahmi, rajin silaturahmi kepada orang-orang soleh, kepada para guru, para habaib, para kiai, rajin. Dan yang sudah meninggal gimana sambung rantainya? Dengan kita bacakan suratul Fatihah, dengan doa-doa kita, itulah sambung rantai kita dengan mereka-mereka semua. Ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Habib ijazahkan juga semua di sini zikrul jalalah. Zikrul jalalah baca setiap ba'da salat subuh dan baca setiap ba'da salat isya. Kalau kita baca dari ba'da salat subuh, Allah akan jaga kita, ya, dari berbagai macam fitnah-fitnah dunia, fitnah-fitnah akhirat, musibah-musibah dunia, musibah-musibah akhirat, kita dijaga oleh Allah. Kita baca dari isya, dijaga kita sampai subuh, berarti 24 jam di dalam penjagaan Allah. Ikutin Habib sekaligus Habib ijazahin semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah,
al-ma'bud fi kulli makan, la ilaha illallah, al-mazkur bi kulli lisan, la ilaha illallah, al-ma'ruf bil ihsan, la ilaha illallah, kulla yaumin huwa fi sya'an, la ilaha illallah, al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnatis syaitan, ya qadimal ihsan, kam laka alaina min ihsan, ihsanukal qadim, ya hannan, ya mannan, ya rahim, ya rahman, ya ghafur, ya ghaffar, ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan la ilaha illallah alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nubasu insyaallah minal aminin. Dengan la ilaha illallah kita dihidupkan, dengan la ilaha illallah kita dimatikan, dengan la ilaha illallah kita akan dibangkitkan nanti di yaumil qiyamah, mudah-mudahan dalam keadaan aman, dalam keadaan iman, dalam keadaan selamat, husnul khatimah. Azaztukum ajaztukum ajaztukum. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah. Sirril Fatihah. Waladhdallin. أفضل ما قلته أنا ونبينا من قبل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي بقيحنا وبقي أحلنا وقرابة لنا في ديننا مهلك ودرع أنت وذكر ربي وحلم وفعلا كرما وارزقي كل حلالا دائما وعقل أتي أولاما نحظى بخير ونحتك الأسر ربنا أصلح لنا كل سن وجر برضا من كل وين وقعنا ربنا كل ضيون قبل أن تأتينا الرسل منون واغفر أسر أنت أكرم من ستر وصلة الله تقصى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء
بكتاب به للنص السبا وعلى آل كرام الصرافة وعلى صاحب المصاب القرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضا ولا تولكنا وليا سواك ولا تجعلنا مما خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.